Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nursoleha dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mail server. Tujuan dari mail server adalah untuk memahami fungsi mail server, mengenal protokolnya, dan mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengertian dan fungsi mail server. Pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cold computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Untuk fungsinya sebenarnya banyak, tetapi untuk fungsi utamanya adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Nah, di sini ada webmail server dan protokol email. Untuk webmail servernya adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web interface. Sedangkan protokol email ada 3 protokol utama, yaitu protokol SMTP, POP3, dan IMAP. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang POP3 dan SMTP. POP3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. Jadi, POP3 ini adalah protokol klien atau server di mana email dikirim dari server ke email lokal dan digunakan untuk komunikasi dengan email server dan untuk mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya di server. Sedangkan untuk SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Perbedaan IMAP dan POP3. Nah, POP3 sama IMAP ini sebenarnya sama fungsinya, adalah untuk mengirimkan email ke lokal mail, tetapi perbedaannya terletak pada cara kerjanya, yaitu IMAP ini merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Jadi, IMAP ini lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail. Kita gunakan sehari-hari dibandingkan dengan menggunakan POP3. Selanjutnya, kita beralih ke komponen mail server. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada mail user agent, yang kedua ada mail transport agent, yang ketiga ada mail delivery agent. Kemudian untuk jenis mail server ada SendMail, Postfix, dan Gmail. Nah, selanjutnya tonton video simulasinya agar kalian lebih paham ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke video simulasi tentang mail server. Nah, dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. Untuk DNS server sendiri sudah kita bahas ya. Untuk skema jaringannya seperti ini, masih sama dengan skema yang kita buat di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal melanjutkan saja, tidak perlu membuat lagi. Kita akan masuk ke langkah percobaan yang pertama. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan mail server. IP-nya 434344. Nah, sebelum kita cek apakah terhubung ke server atau belum, kita lihat terlebih dahulu IP konfigurasinya apakah sudah lengkap apa belum. Kita cek dari mulai PC1, kita ke desktop configuration. Nah, ini sudah lengkap ya teman-teman. Kita ke PC4,
desktop, IP. Nah, ini juga lengkap. Kita cek laptop, desktop, IP. Ini sudah lengkap juga. Kita cek smartphone, desktop, IP. Nah, sudah lengkap semuanya, dan jangan lupa untuk cek mail servernya juga teman-teman, karena ini penting. Ke desktop, IP. Nah, ternyata DS-nya belum kita isi. Kita harus isi terlebih dahulu. IP DNS-nya adalah 33. Nah, ini adalah IP DNS-nya, harus diisi ya teman-teman. Oke, kita akan lihat apakah sudah connect ke mail server apa belum. Kita mulai ke PC 1. Caranya kita pilih command prompt, ping, lalu kita ketikkan IP dari mail server. Kita enter. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah reply, tandanya PC 1 sudah connect ke mail server. Kita cek PC 4. Command prompt, ping, kita enter. Sudah reply juga, tandanya PC 4 sudah connect ke mail server. Kita cek dari laptop, ping, enter. Nah, sudah reply juga, tandanya laptop juga sudah connect ke mail server. Terakhir kita cek dari smartphone. Command prompt, ping, enter. Nah, sudah reply juga, tandanya smartphone juga sudah connect ke mail server. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua, tambahkan entry DNS. Ini maksudnya adalah mailku.com ya teman-teman, pada DNS server seperti gambar berikut. Kita akan lakukan seperti panduan di sini. Kita ke DNS server, service, lalu ke DNS. Nah, sebelum kita masukkan yang tadi, di sini sudah ada 3 list ya teman-teman. Kita tambahkan, lalu jangan lupa untuk DNS servernya harus on ya teman-teman. Kita tambahkan mailnya adalah mailku.com. Lalu untuk tipenya kita pilih yang iCord, addressnya kita arahkan ke IP 4343434. Lalu kita klik yang end. Kita tambahkan, nah seperti ini sudah masuk mailku.com. Lalu kita lanjut ke langkah yang ketiga. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Diketikkan nslookup mailku.com pada PC 1 dan laptop. Kita ke PC 1, ke command prompt, kita ketik nslookup mailku.com. Kita enter. Ini emang butuh waktu yang lama ya teman-teman. Kita tunggu saja. Akan muncul tampilan seperti panduannya tadi. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Di sini sudah diarahkan namanya adalah mailku.com dan diarahkan ke IP 4343434. Itu adalah IP dari mail server. Lalu kita ke laptop, ke command prompt nslookup.com, kita enter. Nah, ini sudah ada nama mailku.com dan addressnya 4343434. Sudah berhasil. Kita lanjutkan langkah keempat. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita akan buat 2 akun email, yaitu user 1 dan user 2 di mail servernya. Kita ke mail server, lalu ke service. Nah, kita pilih yang servernya yang email. Lalu jangan lupa untuk SNMPT-nya dipastikan on, dan juga POP3-nya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Untuk domain name-nya kita isikan mailku.com, lalu klik save. Untuk user kita ketik user 1,
Passwordnya juga sama, user1. Kita klik yang tambah. Artinya kita tambahkan. Lalu yang kedua, masimilku.com. Kita save lagi. Dan usernya untuk yang kedua kita kasih nama user2. Passwordnya sama, user2. Kita tambahkan. Nah, seperti ini munculnya di user1 dan user2. Sudah berhasil, kita lanjutkan ke langkah yang kelima. Pada posisi 1, kita konfigur aplikasi email klien dan coba mengirim email dari user1. User1 di sini adalah PC1 ke user2, yaitu laptop. Seperti ini ya gambarnya. Kita akan konfigurasi email kliennya dulu ke PC1, lalu ke desktop, dan kita pilih yang ini, email. Kita klik, lalu kita akan masuk ke konfigur mail, kita masukkan username-nya, kita isi user1, email address-nya kita isi user1@milku.com. Untuk incoming server kita menggunakan milku.com. Untuk outgoing mail server kita isi milku.com juga. Nah, untuk incoming-nya kita menggunakan POP3. Sementara ini outgoing-nya kita menggunakan SNMPT. Untuk username-nya ini kita isi user1, password-nya sama, user1, kita save. Nah, setelah kita konfigur PC1-nya, kita akan konfigur laptop. Laptop ini adalah sebagai user2. Kita ke email. Kita isi username-nya adalah user2. Email address-nya user2@milku.com. Incoming-nya kita isi milku.com. Lalu untuk outgoing mail servernya kita isi sama. Username-nya kita ketik user2 dan passwordnya juga sama, user2. Jangan lupa untuk di save. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, kita akan melakukan kirim email dari PC1. Seperti ini emailnya. Kita lanjutkan. Kita ke PC1. Email. Lalu, nah setelah kita konfigur PC1-nya, kita masuk ke Compose. Ini adalah halaman untuk mengirim email. Di sini ada kita kirimkan emailnya kepada user2. User2 emailnya adalah user2@milku.com. Lalu subjeknya sesuai panduan kita isi tes 1. Untuk isi pesannya kita isikan sesuai panduan ya teman-teman. Ini pesan dari PC1. Kita send. Nah, sudah terkirim. Di sini ada notifikasinya. Sending mail. Nah, ini ada pemberitahuannya ya teman-teman bahwa mailnya tuh sudah terkirim ke user2 atau laptop tadi. Nah, kita lanjutkan langkah ke-6. Lalu kita konfigur aplikasi mail klien pada laptop dan coba klik tombol reset seperti gambar berikut. Nah, ini di laptop kita akan lihat, kita akan klik reset apakah emailnya sudah diterima dari PC1 ke laptop ini. Kita cek, kita ke laptop, lalu ke email. Nah, untuk melihat apakah ada email masuk apa tidak, bisa dicek di reset. Artinya menerima. Ini dicek apakah ada diterima atau tidak. Kita klik. Nah, ternyata ada email masuk dari user1@milku.com. Subjeknya tes 1.
kita lihat. Nah, isi pesannya sesuai ya teman-teman, sesuai dengan yang kita buat tadi. Lalu kita lanjutkan ke langkah ke-7. Pada aplikasi mail klien di laptop, coba reply email yang masuk tersebut. Dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Nah, ini kan dari laptop, sudah kita terima pesan dari PC1. Ini isi pesannya, lalu kita coba reply, kita coba balas ke PC1. Kita klik ini reply. Nah, coba kita reply dengan kata-kata terima kasih, pesan sudah saya terima. Seperti ini balasannya. Kita kirim lagi ke user 1 atau PC1. Kita kirim send. Nah, lalu kita lihat dari PC1-nya. Apakah sudah menerima balasan dari laptop atau belum. Kita klik, kita ke email. Nah, untuk lihatnya bisa di reset. Ini ya. Nah, ternyata dilihat di sini ada balasan yang diterima oleh PC1. Subjeknya T1, ini adalah Ray. Ini menandakan bahwa ada reply dari subjek yang sudah dikirim sebelumnya ke T1. Dikirim reply oleh user 2. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat balasannya apa dari user 2 atau laptop tersebut. Kita klik. Nah, ini adalah isi pesan yang di-reply atau dibalas dari laptop tersebut. Sudah sesuai ya teman-teman. Tandanya sudah berhasil simulasi mail server kali ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.